Jadi wacana tentang wisata Islami, wisata halal itu sebenarnya dari tahun 2008 sudah cukup mengisi ruang-ruang diskusi sebenarnya di sini. Tapi saya kira keterbatasannya ada di bagaimana kemudian konsep tersebut bisa diterjemahkan gitu ya. Secara rencana memang pemerintah selalu jargonnya itu adalah memajukan pariwisata Aceh. Kalau saya memandang sampai dengan sekarang itu belum menjadi prioritas yang utama bagi pemerintah Aceh terkait misalnya fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota di setiap daerah yang menjadi destinasi wisata. Nah ini yang belum dimiliki atau belum ready dari pemerintah daerah sendiri. Jadi untuk transportasi saja, untuk informasi bagaimana sebenarnya para wisatawan itu bisa mengakses atau mendeskripsikan destinasi-destinasi wisata yang ingin ditawarkan dalam konteks wisata halal atau wisata Islami tadi, ini yang saya kira belum maksimal ya. Kalau melihat Aceh dari sudut pandang pariwisata, ada banyak hal yang bisa dilihat. Pertama soal seperti tempat kita ini, ada pantai misalnya, terus kemudian ada beragam makanan. I believe there's the potential as well for, sort of like extreme sports. Again, you can use the forest for that, for mountain biking trails, even motocross if you wanted. And again, that's sort of doesn't need any infrastructure built for it, it's already there, so it's natural infrastructure. Keunikan Aceh selain sumber daya alamnya tadi, itu juga budayanya yang sangat beragam. Jadi kita itu punya budaya mulai dari Sabang sampai dengan Aceh Tenggara dan Subulu Salam itu. Aceh Tamiang juga itu yang bisa saya sampaikan atau saya berikan ilustrasinya seperti miniaturnya Indonesia. Menurut saya kalau di Indonesia ada Bali, maka Balinya di Aceh itulah dia Belang Kejeren. Setiap malam orang melakukan tari saman di kampung-kampung. Kalau kita keluar dari rumah aja kita bisa dengar tuh di kampung sana ada orang lagi saman. Di sana juga kedengeran terbawa angin suara orang menari saman. Berbagai daily activity di kampung itu yang kemudian kita paketkan. Artinya Aceh punya salah satu cara membuat bumbu yang paling khas, asam sunti namanya, yang dari buah belimbing dijemur. Nah, itu juga kita paketkan jadi wisata. Kemamah itu kan ikan tongkol yang kemudian dikeringkan juga, dan bisa bertahan lama. Kalau merunut dari sejarah Aceh, kenapa makanan itu ada yang diawetkan? Aceh itu tidak jauh konteksnya dengan perang dulu. Perang memakan waktu yang lama dan itu harus ada makanan yang bisa dibawa dalam jangka waktu lama. Itu yang pertama. Kemudian naik haji. Orang Aceh dulu naik haji sekitar 3 bulan dengan kapal laut ke Arab Saudi kan. Jadi butuh makanan yang juga harus bisa tahan lama. Potensi budaya ini mungkin yang belum digali secara lebih mendalam di segi sektor pariwisatanya, di samping potensi sumber daya alam. Aceh punya banyak sekali potensi ekonomi kreatif. Mereka mengembangkan, mencoba dengan kemasan yang bagus, dengan nama yang bagus. Nah itu menjadi luar biasa. Kita bisa kasih itu sebagai oleh-oleh. Ada usaha, ada anak muda, ada penggiat pelaku pariwisata itu yang mencoba untuk bagaimana meningkatkan penjualannya, meningkatkan kapasitas produksinya itu menggunakan digital, menggunakan aplikasi. Dan sekarang juga saya lihat ya tidak kurang-kurangnya seniman-seniman penyanyi, seniman-seniman pelawak terus menggunakan media sosial di YouTube ya untuk meningkatkan pendapatan mereka begitu. Pemerintah juga kemudian melihat ini menjadi bagian dari program yang harus kemudian didukung dari perkembangan industri kreatif anak muda di sini. Upaya untuk mencoba membalikan persepsi yang sudah ada stigma terutama itu sudah
lumayan masif dilakukan ya, terutama oleh generasi muda. Sekarang sebenarnya lebih gampang mengakses info pariwisata Aceh. Ada laman seperti Wisata Aceh di Instagram, di Twitter, dan kemudian ada I Love Aceh misalnya di Twitter yang punya follower sampai puluhan ribu. Saya kira bukan pelaku ataupun industri pariwisata ini tidak mampu, tidak mandiri, tapi di sini butuh kolaborasi, Bang. Secara budaya, masyarakat Aceh belum terbiasa itu untuk mengelola sebuah destinasi wisata. Dan itu butuh belajar. Kemudian saya yakin dari pemerintah Aceh dan masyarakat juga menunggu sebuah terobosan win-win solution terkait dengan kondisi pemberlakuan syariat Islam di Aceh dengan pariwisatanya. My hope for Achenese, for tourism in Aceh would be, to start, if you really wanted to kickstart tourism in Aceh, you should focus on Muslim tourism. And let's not forget, there's more Muslims in England than there are in Aceh. Well, sorry, it's 3 million Muslims in England and 4.5 million in Aceh. So yeah, it's about the same, yeah. Kita harus didukung oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Itu baru bisa berjalan bersama-sama. Di saat kita mempromosikan Aceh dengan kondisinya yang sangat baik, baik toleransi, keberagaman, inklusinya segala macam. Tapi kalau tidak berdampingan dengan pemerintah, ini sulit. Selain perang yang berkepanjangan, konflik dengan pemerintah juga, tsunami juga, kita butuh waktu. Dan saya yakin arahnya itu sudah benar. Keywordnya adalah bagaimana memaksimalkan roadmap ini, bagaimana memaksimalkan kerjasama dengan pemerintah pusat, kerjasama yang lebih akrab dengan media, baik media nasional ataupun media lokal, dalam menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di Aceh dalam tanda kurung pemberlakuan syariah Islam tadi. Keterbukaan adalah langkah awal perubahan. Saya percaya ada orang-orang yang ditakdirkan menjadi agen perubahan. Adalah mereka yang tak henti berjuang. Masa lalu harus jadi ilmu. Sudah saatnya kita songsong harapan yang baru. Dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kesetaraan, keadilan ekonomi dan peluang. Serta program-program pariwisata dan ekonomi kreatif bagi yang membutuhkan. Keberagaman bukan halangan. Keberagaman adalah kekuatan untuk mensyukuri kebesaran Tuhan. Dengan bismillah, dua telapak tangan kami buka buat menyambut kawan-kawan semua.